Akhir sudah. Ya, oke. Baik, terima kasih sudah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya ya. Bagus, saya sudah lihat tadi sekilas sudah ada beberapa skrip yang saya coba dan ya sudah jalan. Bagus sekali untuk komentar-komentar memberikan bagian ini untuk buat database, dibuat tabel sudah dijalankan juga, jadi bagus. Nah, hanya saja saya ingin bertanya sesuatu dulu sebelum kita lanjutkan ya. Mas Paul, bisa mendengar Mas Paul? Pauluing, Paraingo? Masih di mute. Halo? Oh. Ya, bisa mendengar ya? Bisa. Oke, Bisa. Oke, ya, saya pengen tanya sesuatu Mas ya, sebentar. Oke. Ini bisa kelihatan ini? Iya, Mas Paul bisa kelihatan ini? Sudah. Oke, ini artinya apa Mas Paul? Skrip yang itu artinya apa? Apa? Apa artinya ini? Set karakternya, Pak. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengecek versi servernya. Oh gitu. Untuk ngecek versi servernya. Betul itu. Nggak yakin juga. Nah, ada yang nulis sendiri toh, kenapa nggak yakin? Ini karena di ekspor Pak jadi gini. Ekspor dari mana? Dari MySQL Workbench. Oke, coba kok Mau lihat bisa ini saya? diekspor? Kenapa kok harus diekspor? Saya kan mintanya membuat skrip, bukan mengekspor skrip. Saya kira ini yang dibutuhkan, Pak. Oh tidak, saya kan ngajarinya diketik dari satu-satu kan, dan tugasnya itu sudah jelas. Kalau dibaca ya, buatlah skrip MySQL, bukan mengekspor skrip. Jadi yang membuat skrip itu Anda, bukan MySQL. Yang lainnya membuat sendiri kok. Ya. Ini yang saya beri nilai adalah MySQL-nya, bukan Anda. Halo, ya. Jadi nanti yang akan saya beri nilai adalah MySQL Workbench-nya, bukan Anda. Karena Anda tidak mengetikkan sendiri. Lagi pula perintah saya itu hanya satu tabel. Ini ada berapa tabel coba? Ada 5. Nah, padahal kita belum sampai ke sana. Kita baru satu tabel. Ya. Dan ini kalau dijalankan kira-kira jalan nggak? Jalan. Oh yakin? Ya. Error tuh? Nggak jalan. Ini ada? Ini error juga. Nggak kelihatan, Pak. Oh sorry. Ini masa nggak kelihatan? Ini error nih. Nih tanda merah di sini. Oh iya. Nah, nggak jadi. Nah, oke. Jadi nilai Anda untuk tugas ini 0 ya. Ya udah, Pak. Oke. Jadi kalau saya minta untuk membuat, ya dibuat. Jangan lalu ekspor. Itu males namanya. Kalau nanti Anda sudah kerja terserah. Dan nyatanya yang Anda buat salah. Jangan terlalu mengandalkan mesin. Bukan berarti kalau mesin itu lalu menggantikan banyak tugas, kalau kita mengandalkan 100%. Nah ini caranya seperti ini, gimana? Nggak jalan kan? Tuh, mana ini Mas Paul? Oke. Kenapa tidak jalan?
Kameranya mati tiba-tiba, Pak. Ya, oke. Anda tahu nggak kenapa tidak jalan itu? Nggak tahu, Pak. Nah, justru itu. Kenapa saya minta Anda mengetik sendiri itu supaya Anda tahu apa yang terjadi. Itu tidak jalan karena tidak ada perintah create database dan select database. Yang lain, ya kita lihat contohnya misalnya dari Ellen, ini Mbak Ellen, ya. Ellen itu perintah pertamanya adalah create database, kemudian baru use database-nya. Tuh. Ya, jadi seperti itu, ya. Oke, yang lainnya sudah saya coba jalan, ya. Sebentar, ini saya tadi ada pertanyaan untuk Mbak Regina. Jangan khawatir, tidak seperti Mbak Regina, ya. Oke, ini saya share ya. Mbak Regina, ini kenapa tipe barangnya kok tipe datanya char? Karena itu harus diisi, Pak. Iya, saya tahu itu harus diisi. Nggak, char itu kan karakter, tahu. Sebetulnya kalau untuk nama, jumlah, ya, dan jumlah itu seharusnya adalah angka, bukan karakter, karena nanti jumlah barangnya itu bisa ditambahkan atau dikurangi, dikenai operasi matematika. Ya, harga juga, seharusnya harga itu adalah bukan char, total harga juga bukan char, gitu ya. Nah, tapi nama barang itu harusnya adalah varchar. Tadi kalau saya coba ya bisa jalan, gitu ya, tetapi kurang tepat tipe datanya dan lain sebagainya. Ya. Ya sudah, hanya itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Gitu. Pak, Ya, gimana? jadi kalau nama barang itu varchar. Lalu Jadi untuk begini, harga barang? nah, harga barang harus yang angka. Kalau saya agak lupa tipe data, atau kalau harga itu tipe datanya bisa currency, mata uang. Tapi setidaknya adalah number, ya, entah itu bisa berupa integer kalau tidak pakai pecahan, bisa juga yang floating kalau itu pecahan. Jadi nanti saya agak lupa tipe datanya apa saja, bisa dilihat di dokumentasi, ya. Oke. Lalu kenapa varchar? Karena nama barang itu kan beda-beda panjang pendeknya. Ada nama barang yang mungkin hanya 5 huruf, ada yang 10 huruf. Nah, maka varian. Kalau char itu seharusnya, ini ada error di MySQL saya kira, karena tadi bisa macam. Kalau char itu seharusnya hanya 99, ya 99, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, gitu. Ya. Oke, baik. Nah, Makasih. sama-sama. Nah, ini baru 30 item, ya. 30 data. Bayangkan kalau seperti ini. Coba saya share sebentar. Ini bisa dilihat. Mana tadi? Ini. Nah, ini ada berapa kolom? Itu kan 26 kolom. A sampai Z. Ya, dan berapa baris? 350 baris. Aslinya datanya itu ada 6.000 berapa baris gitu ya. Tapi saya potong 350 saja. Nah, kalau sebanyak ini bagaimana? Masuk ya ngetik satu-satu gitu kan. Ya pegel gitu kan. Dan kalau datanya ratusan ribuan gitu, semakin pegel. Nah, ini bisa diotomatiskan sebetulnya. Ya. Tetapi kenapa saya minta Anda untuk mengetik kan? Itu supaya Anda tahu dan paham betul fungsi dari perintah-perintah tersebut. Oke. Nah, untuk bisa di dalam MySQL maupun juga produk-produk database yang lain, itu mereka bisa mengimpor data. Maupun mengekspor data, sudah dibuktikan oleh Mas Paul sebetulnya bisa mengekspor dalam bentuk SQL, tapi mengimpor data. Nah, yang diimpor itu macam-macam. Tiap produk bisa berbeda-beda apa yang mampu diimpor. Ada yang sebelum MySQL itu mungkin bisa mengimpor Excel, tapi Excel yang versi berapa? Ya, masalahnya dengan impor Excel itu adalah kadang kalau Excelnya versinya berbeda atau formatnya berbeda akan menimbulkan masalah. Nah, ada satu format universal yang biasanya diterima oleh
sebagian besar produk database yaitu format teks. Nah, tapi kalau teks itu kan kita tidak tahu. Ini ya, ini aslinya datanya itu bukan dalam bentuk worksheet-nya Excel, ini aslinya teks. Tapi oleh Excel ketika dia dibuka, Excel bisa memahami bahwa oh ini adalah kolom. Ini tuh kok ini tuh kolom ya, ini kan kolom kok bisa padahal teks ya. Kalau ini dibuka dengan teks aslinya itu seperti ini datanya, kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah tipe data yang disebut sebagai CSV, comma separated value. Jadi kalau dilihat di sini antar data ini ada koma. Nah, data yang dipisahkan oleh koma ini dianggap berada pada kolom yang berbeda. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan seterusnya. Ya, ini kalau itu dibaca oleh Excel menjadi seperti ini. Nah, kalau Excel bisa membaca teks tadi menjadi data dalam bentuk tabel tabular dengan kolom-kolom seperti ini, database juga bisa. MySQL juga ada. Oke. Oke, udah ya. Ini udah muncul percobaan kan. Nah, jadi percobaan tapi belum punya tabel ya. Nanti tinggal di bagian tables ini diklik kanan, lalu pilih tabel data import wizard. Jadi supaya import data, lalu di browse ya. Nah, di sini bisa kelihatan tipe datanya itu adalah comma separated values. Dia juga bisa menerima kalau MySQL namanya JSON, tapi itu lebih rumit nanti saja ya. JSON juga masalah. Nah, yang paling fleksibel, paling gampang itu adalah CSV ini. Ya, kalau sudah next. Ini bisa kita menambahkan itu ke dalam tabel yang sudah ada. Bisa juga kita membuat tabel baru. Kalau di sini saya pilih membuat tabel baru. Ya. Kalau tabelnya sudah ada, kita ada pilihan drop table if exist. Jadi kalau tabelnya sudah ada, itu di drop alias dihapus. Ya. Karena ini memang belum ada, kita akan buat tabel baru. Ini mau dicontreng atau tidak ada bedanya. Ya. Ya, klik, sudah. Nah, di sini dia akan menunjukkan previewnya terlebih dahulu. Oh, seperti ini previewnya. Ya. Tipe bentuk tabelnya nanti akan seperti ini. Ya. Kita juga bisa menyesuaikan tipe datanya ada di sini. Ya, misalnya sales order number itu teks, dia sudah tahu kalau ini teks, ya, dan seterusnya. Nah, jadi MySQL itu bisa mendeteksi berdasarkan kolomnya itu tipe datanya apa. Tapi kalau ternyata itu tidak tepat, bisa kita ubah di sini. Ya, due date ini bisa kita ubah menjadi tidak benar kan? Ini date time. Ya, order date juga bisa kita ubah menjadi date time. Ship date ini juga bisa kita ubah menjadi date time. Misalnya seperti mau tetap teks ya juga tidak jadi. Next. Ya. Ini akan dilakukan prepare import data file dan next lagi. Ya. Nah, ini datanya akan mulai diimpor. Harus menunggu. Ya. Kenapa saya menampilkan hanya 350 baris? Karena kemarin saya coba dengan 6000, itu cukup lama waktunya. Ya. Berapa menit? Oke. Lihat sekarang. Nah, sudah ada. Ya. Nah, kosong. Ya. Apa? Berarti ada error tadi di dalam impor data. Ya. Bisa kita ulangi lagi. Tabel data wizard sama ya. Ini karena sudah ada, kita pakai saja datanya. Next lagi. Kali ini saya tidak akan mengubah ya. Ini kan. Nah, ini mulai dia import. Oh, masih error. Oke. Kita coba lagi. Ya, jadi seperti ini. Nah, pekerjaannya database administrator itu, ya. Ini saya tidak akan coba.
Nah, kali ini sepertinya tidak ada error. Oke, finish. Oke. Nah, datanya sudah masuk. Ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itu kalau impor data. Ya, kalau hanya 30, wah ketik saja bisa. Tapi kalau begitu sudah jutaan baris data atau ribuan baris seperti data mahasiswa misalnya, wah satu-satu ya kemeng ya. Belum lagi tipe nanti bisa ada kesalahan. Maka kalau sudah ada tabelnya dalam bentuk elektronik itu enak sekali, tinggal di import. Ya. Dan tadi itu error itu memang saya sengaja. Kenapa? Supaya menunjukkan pada Anda bahwa yang namanya impor data itu tidak selalu mulus. Kadang ada permasalahan yang dihadapi. Ya, maka kalau itu memang error, ya kita kembali saja ke defaultnya MySQL. MySQL itu sudah cukup bagus untuk nanti mendeteksi tipe datanya apa, struktur tipe data apa yang cocok untuk tabel tertentu, gitu, untuk kolom tertentu. Nah, kita bisa nantinya kalau ini sudah jadi seperti ini, kita ubah ini sendiri bisa. Misalnya date menjadi tanggal dari itu bisa tipe data kita ubah. Ya, tapi untuk sekarang ini dulu. Oke, itu ya jadi impor data bisa dari CSV ini banyak sekali digunakan untuk impor data. Terutama kalau kita akan pindah dari aplikasi satu aplikasi database ke aplikasi database yang lain yang servernya beda. Misalnya yang kita miliki pakai MySQL akan pindah ke SQL servernya Microsoft atau pindah ke Oracle atau pindah ke Postgres gitu ya, macam-macam. Jadi CSV. Nah, hanya perlu diingat CSV itu tidak memiliki fitur keamanan karena teks. Jadi kalau misalnya Anda itu akan server Anda ada di sini, server yang asalnya ada di Jakarta mau dipindah datanya ke Surabaya, ya, Anda harus yakin bahwa CSV yang dari Jakarta ke Surabaya ini tidak diubah. Karena apa? Kalau teks CSV itu saya bisa mengubah dia, langsung saya edit seperti ini, itu bisa. Ini pakai notepad biasa nih ya. Pakai notepad biasa bawaan Windows, ini saya ganti-ganti bisa, nggak masalah, saya hapus juga bisa. Ya. Dan tidak ada jejaknya, ya, tidak ada lognya, tidak seperti kalau kita pakai MySQL ada lognya. Sehingga dari segi keamanan CSV ini sangat riskan kalau tukar-menukar data antar lokasi geografis yang berbeda, terutama kalau itu kemudian melewati internet, itu sangat-sangat berbahaya. Ya, karena bisa dicegat di tengah jalan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, datanya dimanipulasi sehingga nanti di tempat di tempat tujuan ketika itu diimpor ke dalam database yang baru, data yang ada di dalamnya bisa menjadi tidak sesuai dengan aslinya. Nah, itu kelemahannya CSV ada di situ. Tetapi kalau Anda yakin aman, CSV ini bagus sekali, ya, cepat, enteng, ya, dan kompatibel dengan sebagian besar database yang ada di pasaran. Bahkan akses pun bisa, Excel saja bisa, gitu ya. Oke, sudah jelas tadi ya. Kita bermain-main sebentar dengan import data. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak mengenai impor data ini ataupun mengenai tugas? Ada yang belum jelas? Ada yang masih mengalami? Kemarin Ellen dan Regina itu ketika mengerjakan tugas diskusi dengan saya di Microsoft Teams. Nah, Paul dan Angger boleh loh ya chat dengan saya di Microsoft Teams kalau mengalami kesulitan, ya, atau ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, boleh chat. Kalau saya bisa menjawab, akan segera saya jawab. Ya, tapi kalau tidak bisa, ya nanti kita bisa janjian untuk kapan kita bisa diskusi, baik melalui chat ataupun video meeting seperti ini, tidak jadi masalah. Ya, oke. Karena toh ini hanya 4 orang satu kelas, jadi saya
membimbing kalian satu persatu itu nggak ada masalah. Gitu ya. Hanya memang ya harus menyesuaikan baik waktu Anda maupun waktu saya, gitu kan. Kapan kita berdua bisa punya waktu yang tegang sehingga kita bisa duduk dan konsentrasi untuk membahas, gitu ya. Oke. Nah, hari ini topik kita adalah mengenai kalau kemarin single entity, sekarang itu adalah multi entity, khususnya yang di dalam relasi atau hubungan. Nah, di sini kita akan bicara mengenai one to many relationship. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, sama seperti di dalam kehidupan nyata, satu entitas itu akan terhubung atau punya relasi dengan entitas yang lain. Di dalam database, sebaiknya, nanti kita belajar mengenai normalisasi, satu tabel itu hanya berisi data mengenai satu entitas. Jadi kalau entitasnya itu mahasiswa, ya datanya mengenai mahasiswa saja. Jangan ada data mengenai kelas. Misalnya. Kalau data itu mengenai dosen, dosen saja. Jangan ada data mengenai mahasiswa. Tapi bagaimana kalau nanti ternyata dosen itu membimbing mahasiswa atau dosen mengajar mahasiswa? Bagaimana? Nah, itulah gunanya relationship, gitu ya. Oke. Nah, relationship pertama yang akan kita bahas adalah one to many, di mana di satu anggota dari entitas ini punya relasi dengan banyak banyak anggota di entitas yang lain. Jadi nationnya ini nanti hanya satu saja, tapi dia punya relasi dengan banyak anggota di sini. Satu anggota di sini punya satu relasi di sini, tapi satu anggota di sini bisa punya banyak relasi dengan anggota di sini. Ya, nih. Dan itu bisa dirangkai seperti ini. Ya. Satu perusahaan punya banyak divisi, satu divisi punya banyak departemen, satu departemen punya banyak seksi. Ya. Seperti itu. Jadi contohnya apa? Dosen ya, Universitas Atmajaya Yogyakarta misalnya punya banyak fakultas. Fakultas punya departemen. Departemen itu nanti punya prodi. Kalian sudah tahu kan? Saya nggak tahu Anda sudah tahu belum. Tapi sekarang di Atmajaya itu strukturnya sudah berubah. Jadi Anda sekarang itu masuk ke dalam departemen akuntansi. Ketua ketua departemennya masih Bu Anas. Tapi di bawah departemen itu nanti akan ada program studi prodinya. Saat ini departemen akuntansi baru punya satu prodi, yaitu prodi S1 akuntansi. K-prodinya adalah Bu Pratiwi. Nanti sedang dalam proses itu kita akan punya program studi magister akuntansi, maksi. Ya. Nah, nanti K-prodinya siapa saya nggak tahu, tetapi departemennya satu saja. Dan di masa depan diharapkan departemen akuntansi di Atmajaya ini akan punya program studi S3 akuntansi. Ya. Jadi yang dekat dengan ini, yang bisa kelihatan sekali hubungan universitas, fakultas, departemen, dan prodi itu adalah di Gajah Mada. Di Gajah Mada itu ya, departemen akuntansi ada S1 akuntansi, S2 akuntansi, S3 akuntansi. S2-nya saja ada maksi, ada MSI. Ya. S1-nya juga ada internasional, ada yang reguler dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, ya, ini ada tambahan kolom. Itu apa? Nama negara, tempat si perusahaan berada, dan nilai tukarnya, exchange rate. Nah, maka ini kalau misalnya akan diupdate datanya, ini bisa muncul anomali. Anomalinya apa? Anomalinya kalau ada negara baru, misalnya Indonesia mau masuk ke sini, ya, tapi Indonesia belum punya perusahaan yang ada sahamnya, ya nggak bisa karena harus ada, ya. Atau kalau misalnya ini India nomor BD ini ya dihapus. Wah, India hilang. Tapi apakah India itu pada sesungguhnya hilang? Kan tidak. India tetap ada, hanya tidak punya perusahaan, gitu kan.
Nah, kemudian bagaimana ya? Tiap entitas itu menjadi satu tabel, ya, kolom dan sebagainya. Nah ini sehingga nanti ada entitas negara dan entitas saham, di mana negara itu atributnya adalah kode negara, nama negara, dan exchange rate. Sedangkan saham itu ya seperti itu. Nah, khusus untuk stok itu ada tambahan satu kolom yaitu net code. Ini adalah untuk menampung relasi dengan ini. Ya, sehingga kode negara itu bisa masuk ke sini. Nah, ini yang disebut sebagai foreign key. Foreign key itu adalah kolom. Kolom biasa, bukan primary key ya, pada satu tabel. Tapi kolom ini itu di tabel yang lain menjadi primary key. Oke, jadi bisa dilihat. Code di sini tuh kolom biasa, bukan primary key. Ya. Tapi kolom ini di tabel nation code itu adalah primary key atau identifier. Ya, di sini nanti bisa jadi one to many. Ya. Oke. Ya. Ini bisa nanti menjadi yang namanya referential integrity, menjaga supaya data tidak bisa dihapus begitu saja. Ya. Untuk setiap foreign key itu harus ada primary key teman-teman. Jadi misalnya kita mau nambah PT Telkom di sini dengan Indonesia. Loh, tapi Indonesia kok belum ada di sini? Ya berarti di sini harus ditambahkan Indonesia dulu, baru kemudian bisa kita buat di sini. Ya. Atau misalnya di sini USA mau kita hapus. Wah, nggak bisa, karena apa? Di sini ada USA nih. Kalau ini dihapus, ini kehilangan induknya. Makanya dihapus dulu, baru ini bisa dihapus. Nah, itu yang disebut sebagai referential integrity. Ya. Jadi sebelum memasukkan data PT Telkom, data Indonesia harus dimasukkan dulu ke national, the nation table ya. Sama seperti Anda. Sebelum Anda bisa kuliah, ya harus terdaftar dulu sebagai mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Caranya bagaimana ya? Buat dulu data induk mahasiswa, setelah itu nanti Anda baru bisa mendaftar kelas dan kemudian ikut perkuliahan. Nah, tidak perlu dibahas ya perintah SQL-nya Microsoft. Logonya itu seperti ini, ya, menggunakan MySQL Workbench sudah bisa. Oke. Nah, di dalam SQL ya, sering sekali kita itu harus mengambil data dari lebih dari satu tabel, melibatkan 2 atau 3 atau berapapun tabel. Supaya kita bisa mengambil data seperti itu, kita menggunakan perintah join. Ya. Nah, ini perintahnya adalah select bintang, pilih semua, from stock, dari stock, join nation. Jadi kita harus bisa menggabungkan data tabel stock dan data tabel nation untuk ditampilkan on. Nah, tapi harus dicocokkan ya, foreign key di tabel stock dengan primary key di nation stock. Maka di sini on stock.netcode sama dengan nation.netcode. Artinya apa? Kolom netcode di tabel stock harus sama dengan kolom netcode di nation. Jadi kalau misalnya ada Indonesia itu mungkin nggak akan tampil. Ya, jadi seperti join. Maka ini dengan from stock join nation. Tabel stock di join dengan tabel nation. Ini. Contoh ya. Misalnya kita akan menampilkan nilai dari saham itu dengan pound sterling. Maka caranya bagaimana? Select national name, stock firm, stock price, stock quantity, exchange rate, stock price kali stock quantity kali exchange rate, as stock value, from stock join nation on stock. .netcode sama dengan nation.netcode order by. Nah ini hasilnya akan seperti ini. Jadi ini kita memilih ya apa saja yang akan ditampilkan, nama negara, perusahaannya, harga saham, kuantitasnya,
exchange rate ya. Kemudian kita buat kolom baru, yaitu nilai stock price kalikan stock quantity kalikan exchange rate. Ya, ini, jadinya seperti ini. Bisa juga kita grup sama seperti kemarin ya. Kuncinya adalah di join. Ya, sama dengan dari clause dan seterusnya. Ya. Nah, jadi struktur perintah SQL itu adalah select apa ya, dan kolomnya yang akan ditampilkan atau semuanya kalau itu wildcard ya, kalau tampilkan seperti itu dari tabelnya apa saja. Where ini kondisinya apa? Misalnya negaranya USA, negaranya UK, gitu ya. Dikelompokkan berdasarkan apa dengan having kondisi apa dan diurutkan. Entah itu menurun apa dari besar ke kecil, kecil ke besar, atau dari A Z ke A. Oke. Ini ada regex atau regular expression tidak akan saya bahas ya. Ini agak soalnya. Ya. Kemudian kita juga kadang ya, kalau seperti himpunan itu kita harus mencari dulu satu informasi, baru kemudian informasi itu kita cari lagi. Nah, ini disebut sebagai query. Jadi kita membuat query, lalu nanti query itu akan di-query lagi. Nah, ini yang disebut sebagai subquery. Subquery itu adalah query yang disisipkan di dalam query yang lain. Ya. Nah, jadi ini select stock from stock where netcode en. Ya, en to India. Select netcode from nation where nation name Southern Australia. Ya, ini hasilnya ini. Ya. Nah, subquery yang ada di dalam tanda kurung ya. Sama seperti di dalam matematika yang di dalam tanda kurung itu dieksekusi terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, lalu ada correlated subquery. Jadi yang ini tuh diselesaikan dulu, baru dan yang luar dieksekusi. Ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk, ada pertanyaan dulu atau tidak mengenai subquery tadi. Ya. Query itu bisa dianggap sama seperti kalimat. Ya, namanya juga structure query language ya, bahasa. Nah, sering sekali kalau saya membimbing skripsi mahasiswa yang pertama kali baru bimbingan dengan saya itu kalau nulis panjang dan lebar ya, tetapi tidak jelas strukturnya. Dalam tulisan ilmiah itu lebih disukai kalimat ataupun penulisan yang sifatnya itu ringkas dan sederhana. Jadi kalau mau ngomong A ya sudah langsung A, tidak usah berpanjang lebar huruf sebelum B ya, itu A, betul. Tapi untuk apa ngomong seperti itu? Bertele-tele, maka ya langsung saja A ya A. Nah, demikian juga dengan kalimat. Kalimat itu yang baik adalah kalimat sederhana. Satu subjek, satu predikat, satu objek, keterangan, SPOK. Gitu ya. Jangan kalimat majemuk. Ini bukan karya sastra. Kalau karya sastra berputar-putar dan bertele-tele tidak masalah. Tapi kalau karya ilmiah ya sederhana. Maka saya lebih suka kalimat sederhana. Nah, subquery itu sebetulnya adalah berusaha memecah query yang panjang. Jadi query yang kecil-kecil. Dan kemudian dirangkai jadi satu. Jadi sebetulnya seperti buat kalimat majemuk. Tapi kalimat majemuknya adalah dari 2 atau 3 kalimat sederhana dirangkai jadi satu. Jadi nulisnya kalimat sederhana dulu, baru kemudian dirangkai. Sama juga seperti kalau Anda mengerjakan persamaan di dalam matematika. Yang di dalam kurung dikerjakan dulu. Yang paling sederhana itu dipecah-pecah gitu kan. Jadi itu dikerjakan dulu, sudah ada hasilnya baru kemudian itu dimasukkan ke dalam persamaan yang lebih besar. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu begitu. Oke, nah. Di dalam database ya, tadi kita sudah bicara ada join, menggabungkan 2 atau lebih tabel. Tapi join itu juga tidak bisa digunakan seenaknya. Jangan lalu semua di join. Kenapa?
Karena begitu perintah join itu dijalankan, komputer atau server itu harus mengambil tabel tersebut dan dibaca dan isinya dimuat ke memori sebelum kemudian dilakukan query. Ya. Kalau tabelnya hanya isi 30 baris, kolomnya tidak sampai 10, nggak masalah. Tapi kalau sudah tadi seperti contohnya 26 kolom, 65.000 baris, wah, mabuk komputernya. Ya, tidak kuat nanti. Ataupun kalau kuat, butuh waktu yang lama. Maka join itu sebetulnya tidak begitu disukai pada ya bukan tidak disukai ya. Sebaiknya kalau bisa tidak join ya jangan join. Gunakan join itu seperlunya. Gitu ya. Nah, maka tapi bagaimana kalau sering sekali kita membuat join ya, dan itu memang diperlukan. Tapi tabelnya itu adalah entitas yang berbeda kan? Kalau entitas berbeda, tabelnya harus beda ya. Tapi sering di join, lalu bagaimana? Nah, kita bisa membuat view. View itu adalah tabel imajiner yang diambil dari database. Ya. Nah, view itu hanya tampilan sebetulnya. Jadi bukan tabel sesungguhnya. Jadi misalnya kolom dari tabel A diambil kolom 1 dan 2. Dari tabel B diambil kolom 3 dan 4. Dari tabel C diambil kolom 5 dan 6. Maka nanti akan muncul view ABC di mana itu ada 6 kolom. Tapi itu hanya kayak semacam apa ya? Ya view, tabel imajiner. Tabel sesungguhnya ada 3, tapi yang kelihatan view-nya itu hanya 1. Nah, ini untuk memudahkan query saja. Karena tadi kalau query itu melibatkan banyak tabel dan kemudian menjadi subquery, itu akan membingungkan. Ya. Ngetiknya sudah bingung, nanti kalau ada error, mencari kesalahannya juga bingung, maka pakai view saja supaya sederhana. Nah, ini jadi seperti ini. Ya. Ini view dari tabel ini, ya dari ini. Create view itu perintahnya, ya. Dan kolomnya apa? Nation, firm, price, quantity, exchange rate, value. Lalu di sini dijelaskan dari mana? Dari join, stock, dan nation. Ya. Hasilnya seperti ini. Ya, ini. Mengapa pakai view? Memudahkan query. Kalau Anda lihat tabelnya hanya 1 dibandingkan dengan tabelnya 2 kan lebih mudah. Ya, dan ini sekali. Lalu juga ini membatasi akses terhadap tabel. Sebagai contoh, misalnya, batas kredit untuk tenaga penjualan itu bisa melihat batas kredit yang masih sisa untuk konsumen tertentu. Tapi mereka itu tidak boleh mengubah batas kredit tersebut. Mengubah adalah credit manager. Nah, lalu bagaimana? Ya sudah, buat saja view yang menampilkan data konsumen dan batas kreditnya yang masih tersisa. Tenaga penjualan hanya bisa melihat informasi tersebut. Oh ya, batas. Tapi dia tidak bisa mengubah batas kredit. Kenapa? Karena yang dia lihat itu hanya view-nya saja. Gitu ya. Jadi ini ya, ini menambah keamanan juga, tapi tidak boleh menjadi alat atau metode untuk menjaga keamanan. Ya. Oke. Nih. Nah, selain one to many, ya itu ada juga many to many. Ya. Many to many itu apa? Misalnya relasi antara kelas dengan mahasiswa. Satu kelas bisa dihuni atau diisi banyak mahasiswa, dan satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu kelas. Ya. Nah, maka disebut sebagai many to many. Ya. Nah, ini contoh, ini penjualan. Ya. Setiap ada satu penjualan itu bisa menjual lebih dari satu barang. Satu barang bisa dijual lebih dari satu kali. Maka many to many. Nah, tapi penerapan many to many ini agak susah. Maka kemudian biasanya di antara dua entitas ini, yaitu sale dan item, penjualan dan barang, ini disisipkan satu tabel atau satu entitas. Ya. Nah, nanti sale ini di sini namanya line item. Sale dengan line item itu relasinya one to many, item dengan line item juga one to many. Tapi ini kalau dilihat adalah sale ke itemnya tetap many to many. Hanya di sini
dipecah, sehingga many to many ini dipecah menjadi dua relasi yang masing-masing adalah one to many. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi tabel 1, tabel 2 itu kalau direlasikan many to many, tapi many to many itu agak sulit. Kemudian dibuatlah tabel ketiga, di mana tabel 1 ke tabel 3 itu one to many, tabel 2 ke tabel 3 juga one to many. Ya. Ya. Many to many itu adalah dua relasi one to many. Ya. Ya, seperti itu. Nah, ini latihannya nanti bisa dikerjakan sendiri juga. Lalu join itu tidak hanya dua tabel, bisa 3 juga. Ya. Yang pertama, misalnya cell dijoin dengan line item, baru dari situ item dijoin dengan line item. Ya. Cell dengan line item dijoin, kemudian hasilnya dijoin dengan ini, dengan item. Ya, jadi cell dan line item dijoin, setelah itu hasilnya dijoin dengan item. Join 3 tabel seperti ini. Ya, hasilnya tadi seperti ini. Oke. Nah, relasi itu ternyata juga ada yang one to one. Ya. Apa saja one to one itu? Coba ada yang bisa memberikan contoh nggak relasi yang sifatnya one to one? Satu entitas hanya punya relasi dengan satu entitas, demikian pula sebaliknya. Ada yang bisa menebak memberikan contoh one to one itu contohnya apa? Kalau one to one ini kan gampang, dosen pembimbing skripsi dengan mahasiswa. Satu mahasiswa hanya punya satu dosen pembimbing skripsi, tapi satu pembimbing skripsi bisa membimbing lebih dari satu mahasiswa. Many to many kita juga sudah tahu. Mata kuliah dengan mahasiswa, satu mata kuliah bisa diikuti banyak mahasiswa. Satu mahasiswa bisa mengikuti banyak mata kuliah. Tapi kalau one to one apa kira-kira contoh? Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Dalam, Nanggar, Paul, Regina. Apa contohnya? Oke, nggak kebayang. Ada ya, tapi ini masalah kalau di buku-buku database yang bahasa Inggris ya, contohnya itu adalah menikah. Menikah itu satu dengan satu, ya kan? Tapi kalau di Indonesia yang enggak, gitu. Ya, sayangnya tidak. Satu bisa menikah dengan lebih dari satu, karena hukumnya seperti itu. Ya, di Amerika Serikat itu banyak negara bagian yang melarang poligami. Ya, melarang poligami. Mau selingkuh silahkan, tapi menikah hanya dengan satu. Nah, oke. Tapi akan saya berikan contoh yang lain yang tidak terlalu kontroversial. Itu apa toh? Kalau Anda datang ke kampus, Anda tahu kan, tiap dosen itu dapat jatah ruangan kantor satu ya. Dan ruangan kantor itu hanya untuk dosen yang bersangkutan. Jadi saya dapat satu ruang. Ya di situ saja. Dan ruangan itu untuk saya. Bukan untuk dosen yang lain. Kenapa? Ya karena memang satu dosen itu ya hanya bisa satu ruang. Saya nggak bisa dong punya satu ruang dan ruangan yang lain. Memang saya bisa memecah diri saya menjadi dua gitu ya, untuk berada di dua. Kan enggak, pada satu saat saya hanya bisa berada di dalam satu ruangan. Demikian juga dengan mobil dinas. Pak Rektor dan Bapak maupun Ibu Wakil Rektor itu masing-masing dapat satu mobil dinas. Tidak dua. Memang Pak Rektor misalnya Pak Yoyong itu mau naik dua mobil pada saat bersamaan, malah akrobat nanti ya. Jadi satu orang dapat satu mobil dinas atau motor dinas gitu ya. Tempat parkir juga begitu. Kalau di beberapa kantor atau perusahaan itu tempat parkir untuk pejabat tertentu sudah ada. Kalau Anda ke Bethesda misalnya ada tempat parkir direktur, tempat parkir wakil direktur bidang medis, itu ada. Ya ini hanya boleh diisi oleh orang-orang yang menduduki jabatan itu. Dan orang-orang itu ya hanya boleh parkir di situ, nggak boleh lalu parkir di galeria misalnya. Ya boleh sih, tapi harus tetap bicara. Jadi begitu, one to one. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Nah,
dua nih, departemen dan employee ya. Oke. Ada juga relasi itu tidak dengan entitas lain, tapi dengan entitas itu sendiri. Itu yang disebut sebagai rekursif. Ini rekursif itu digambarkan dengan cara seperti ini. Sorry. Contohnya apa rekursif itu? Atasan dengan staf, manajer dengan staf, Pak Bu Anas dengan dosen-dosen prodi departemen akuntansi. Bu Anas itu dosen di departemen akuntansi, tapi dia sebagai kepala departemen akuntansi, maka dia menjadi atasan saya, gitu ya. Tapi juga Bu Anas itu ya, mungkin sedikit menyimpang, gitu ya. Jadi kalau di perguruan tinggi, universitas, yang namanya pejabat yang berasal dari dosen, itu pada umumnya mereka sedang dapat giliran. Jadi seperti Pak Yoyong, Pak Budi Suprapto itu kebetulan sedang dapat giliran jadi pejabat. Nantinya kalau masa jabatan mereka sudah selesai dan tidak dipilih kembali karena alasan apapun, ya, bisa kalah, bisa juga karena sudah 2 kali misalnya, ya mereka kembali jadi dosen biasa. Ya. Nah, maka di perguruan tinggi tidak ada rasa takut pada atasan. Untuk dosen ya paling tidak, kalau karyawan administrasi lain cerita. Saya dan Pak Budi Suprapto misalnya. Pak Budi kebetulan saya jadikan, saya menghormati beliau sebagai dekan. Dan kalau beliau itu membuat satu keputusan sebagai dekan untuk kepentingan fakultas, ya saya akan mengikuti keputusan tersebut. Tapi bukan berarti saya takut pada Pak Budi. Karena apa? Karir saya itu tidak ditentukan oleh Pak Budi. Dan nanti kalau Pak Budi itu sudah tidak menjadi dekan FBE, dia akan jadi dosen biasa. Orang saya dulu dan Pak Budi itu ya, zaman dulu ketika saya masih awal jadi, saya dan Pak Budi itu duduknya sebelahan. Kalau dulu belum ada meja kecil, belum ada ruang-ruang yang disekat-sekat seperti sekarang, itu duduknya di satu ruang besar, lalu banyak meja. Ya, bayangin kayak kelurahan atau kecamatan gitu ya. Nah, saya seperti itu, dan samping saya adalah Pak Budi Suprapto. Jadi ya buat saya Pak Budi jadi dekan, tentunya itu akan dihormati, tentunya saya akan mengikuti arahan beliau. Tetapi ya sudah, hanya sebatas itu. Kalau hitung-hitungan pangkat saya itu lebih tinggi dari Pak Budi Suprapto, gitu kan. Jabatan dia lebih tinggi dari saya. Dan nanti satu saat dia jadi dosen biasa, mungkin saja misalnya, ini misalnya saya tidak, misalnya saya jadi rektor, saya jadi ketua yayasan, Pak Budi akan jadi anak buah saya, gitu kan. Jadi di perguruan tinggi itu seperti itu. Tidak seperti di perusahaan. Di perusahaan biasanya gitu ya, manajer ya akan ditakuti oleh bawahannya. Kenapa? Ya dia menentukan nasib. Tapi kalau di perguruan tinggi tidak. Oke. Agak salah ya. Jadi rekursif. Atasan dengan bawahan. Atasan itu ya karyawan, bawahan ya karyawan. Ya, tapi kebetulan si atasan ini dapat amanah, dapat tugas untuk menjadi manajer satu bagian, dan dia menjadi harus mengelola atau menjadi atasan dari para anak buahnya yang sama-sama karyawan. Ya, ini tidak mappingnya juga tidak sulit ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Pak, Ya, gimana? Begini. boleh minta tolong kasih satu contoh buat bikin ininya nggak? Apa? Praktek query-nya. Query-nya? Nah, ini tadi sudah ada tuh. Maksudnya untuk prakteknya, Pak. Oh, dipraktekkan. Oke. Terus saya nggak menyiapkan tabelnya ya. Tapi ini loh, sebetulnya perintahnya kan sudah ada di sini tadi ya. Oke. Nah ini loh, ini query nih, select item name, ini from, ya. Gini aja deh, saya tidak menyiapkan tabelnya terus terang, jadi saya tidak bisa query langsung gitu ya. Tapi ya bisa juga sih sebenarnya, kita coba ini. Misalnya kita ambil
tabelnya Sagila gitu ya. Maaf Pak, belum share Ya. screen. Iya. Sebentar ini saya baru mau buka saja. Ya. Saya share akan setelah saya siap. Oke. Baik. Oke, jadi Anda lihat ini ya. Ini tabel aktor dari data skema atau database Sagila. Ini kalau dilihat kan seperti ini. Ya. Nah, coba cari. Jadi misalnya ya select first name from Sagila.actor where sama yang paling banyak. Nah, hanya ada satu, ya. Kita ubah lagi misalnya ini. Kita yang sini. Oke, ini sini ya. Apalagi yang nama yang umum di sini. Bebannya satu. Ini apa? Add misalnya. Kita lihat. Nah, add ada 3. Misalnya kita klik sini. First name from Sagila where first name. Misalnya kita eksekusi ya. Nah, ini ada add Jace, add Mansfield, add Guinness. Seperti itu. Ya, caranya ya seperti itu sih. Udah jelas, Regina. Nanti, nanti akan ada bahasan khusus mengenai tata bahasanya SQL. Jangan khawatir. Ya, sementara ini ikuti dulu seperti itu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau seperti SQL ini, ya, ini tuh seperti akuntansi keuangan. Jadi kalian harus belajar secara manual dengan tangan itu menuliskan. Kalau dulu di akuntansi itu kan ada mulai dari nulis jurnal dulu, jurnal kemudian ke buku besar ke neraca saldo sampai laporan keuangan, gitu kan? Ya. Padahal sekarang mana ada sih perusahaan modern yang masih menggunakan seperti itu? Nggak ada toh, sekarang semua terkomputerisasi ya. Nah, tapi tetap diajarkan kenapa? Karena itu mengajarkan logika berpikir dan struktur prosesnya. Sehingga kalau misalnya komputer itu tidak tahu salah atau benar. Dalam artian arti datanya ya, kalau sintaksisnya dia tahu, tapi komputer itu nggak tahu data yang diolah ini data yang benar atau tidak ya. Kalau dimasukkan data diolah ya keluar. Sama seperti statistik lah. Kalian korelasi tingkat jajan kalian dengan produksi telur ayam tetangga, besarnya uang saku kalian dengan produksi telur ayam, kalau dikorelasi bisa positif signifikan. Kalau uang saku kalian naik, produksi telur juga naik. Tapi apakah itu logis? Nah, inilah logika. Logika yang disebut kalau di dalam bidang data analisis itu sebagai domain knowledge. Jadi kalian tahu proses akuntansi yang benar, makanya harus diajari. Nah, ini juga SQL itu nanti seperti yang sudah ditunjukkan Paul ya, itu di-generate bisa kok pakai mesin. Tapi kalian saya ajari manual, ya bukan manual sih, tapi dengan cara yang sulit untuk ngetik. Supaya apa? Supaya punya domain knowledge tadi. Oh, tahu. Sehingga nanti kalau misalnya kalian sudah terlalu banyak yang otomatis, cari tahu salahnya ada di mana itu gampang. Oh, errornya ini. Oh, berarti kira-kira ada di sini. Oh, error ini. Seperti tadi yang saya tunjukkan ke Paul ya. Dan contohnya Paul tadi, error. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, database-nya mesti belum di-select. Gitu kan? Belum di-use. Gitu. Atau bahkan belum di-create. Nggak ada database-nya.
itu hanya bisa didapatkan kalau kalian mengasah skill. Harus sering latihan, sama seperti akuntansi, sama seperti matematika. Meskipun kalau matematika ya tentunya kalau saya bukan matematika yang ruwet-ruwet ya, kalau sudah turunan, sudah trigonometri nyerah saya. Tapi kalau matematika yang ya biasa-biasa saja, persamaan masih oke lah gitu ya. Oke. Nah, untuk minggu depan saya sudah meninggalkan PR lagi gitu ya. Jadi kita ini sekarang kita bantu ini ya. Jadi sama Anda buat database untuk kebutuhan bimbingan skripsi. Database tersebut harus berisi data dosen pembimbing skripsi beserta spesialisasinya, misalnya akuntansi keuangan, pengauditan, dan seterusnya. Dan mahasiswa yang sedang menempuh skripsi beserta konsentrasi pilihannya, ya, akuntansi keuangan, pengauditan. Ya. Jadi tugas Anda membuat skrip MySQL untuk satu buat tabel mahasiswa skripsi dan dosen pembimbing skripsi lengkap dengan atribut dan tipe data yang tepat. Ya. Kemudian buat hubungan atau relasi one to many antara data dosen pembimbing skripsi dengan mahasiswa skripsi. Dan diisi tabelnya dengan dosen 5, mahasiswa 25. Nah, kalau ini ya khusus untuk mengisi datanya boleh pakai tapi nanti script MySQL-nya nggak muncul ya. Tapi ya bolehlah ya. Untuk kali ini ya, yang tugas kedua ini, Paul boleh menggunakan MySQL Workbench dan diekspor kalau mau. Ya, boleh sekarang. Ya, kalau belum tahu caranya tanya Paul. Ya, Paul kamu mau ngajari kan cara ekspornya ke teman-temanmu ya. Oke, jadi itu ya, buat 2 tabel. Nanti minggu depan kita bahas. Oke. Nah, lalu tadi saya lupa mengatakan, mengapa kok saya tadi menunjukkan, ya mungkin tidak sadar bahwa ada create database dan use database. Dan itu harus dimasukkan ke dalam script kalian. Karena ya dalam prakteknya, si pembuat aplikasi database dengan nanti yang menginstal serta menjalankan aplikasi itu adalah orang yang terpisah. Praktek di dunia IT itu namanya DevOps. Development itu yang membuat, operation itu yang menjalankan. Dan itu memang harus dipisah. Kalau kalian ingat SIA, di dalam lingkungan berbasis komputer, pemisahan tugas dan wewenang itu adalah yang menggunakan harus terpisah dari yang mengelola dan harus terpisah dari yang membuat. Nah, ini melibatkan pengelola dan pembuat. Kalian sebagai developer kan tidak tahu, sering tidak tahu gitu ya, bahwa nanti di sana itu database-nya sudah ada atau belum. Ya. Kalian ketika membuat, oh sudah ada, gampang gitu ya. Tapi apakah nanti di sana sudah ada? Nah, sering sekali kita tidak boleh mengasumsikan sudah ada. Maka untuk jaga-jaga ya harus di-create gitu ya. Nih. Maka create database dan use database itu wajib hukumnya di dalam setiap script. Ya. Tuh. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak saya cukupkan sekian. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Sama-sama.